Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhusi Rahman dan teman saya Murni Astuti. Kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami dengan dataset student performance yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Murni Astuti. Baik, jadi di sini kami menggunakan dataset student performance yang dataset ini itu berisi mengenai daftar nilai ujian siswa yang aman dari salah satu SMA di Amerika Serikat yang meliputi nilai matematika, nilai membaca, dan juga nilai menulis. Kemudian problem dari dataset ini yaitu yang pertama itu seberapa efektif sih kursus persiapan ujian siswa. Yang kedua, faktor utama apa yang berkontribusi terhadap hasil tes ujian siswa. Kemudian yang ketiga, apa cara terbaik untuk meningkatkan nilai siswa pada setiap tes yang diikuti. Kemudian data yang digunakan pada dataset student performance ini yaitu yang pertama ada gender, yaitu jenis kelamin siswa, ada race atau ras suku siswa, parent edu, yaitu tingkat pendidikan orang tua siswa, lunch, jenis makan siang yang didapat oleh siswa. Kemudian ada test preparation, jika siswa menyelesaikan kursus persiapan ujian. Kemudian ada nilai matematika, nilai reading, dan nilai writing. Yang pertama kita import Hibari terlebih dahulu, ada import Pandas SPD, kemudian import NumPy sampai dengan import warning. Kemudian kita load dataset, kita menggunakan from Google Colab import file. Jadi di sini kita mengimport file datasetnya yaitu student performance. Kemudian jika sudah berhasil, kita membaca file student performance ini dengan pd read csf. Ini adalah tampilan dataset yang akan kita gunakan. Kemudian kita melakukan exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama df column di sini untuk mengetahui kolom apa saja yang ada pada dataset, yaitu gender, race, parental level of education sampai dengan kolom rating score. Kemudian ada df datatypes yang di sini digunakan untuk mengetahui struktur data. Kemudian df count di sini digunakan untuk memperoleh informasi jumlah record pada setiap kolom. Nah, selanjutnya ada df describe, yaitu di sini untuk memperoleh informasi statistik dari dataset yang kita gunakan. Kemudian ada df info di sini untuk menampilkan informasi lebih detail tentang dataset yang digunakan. Nah, kemudian di sini kita juga menggunakan kolerasi, menemukan kolerasi antara kolom fitur. Yang hasilnya yaitu ini adalah kolerasi dari nilai math score, reading score, dan juga writing score. Selanjutnya yaitu memeriksa korelasi dengan membongkar data yang sudah tadi kita tampilkan, yaitu tentang math score, reading score, dan writing score. Nah, selanjutnya di sini ada pre-processing dataset. Yang pertama, kita mengganti nama kolom dataset yang gender, yang pertama gender, kemudian race, parent edu sampai dengan writing. Dan ini adalah tampilan datasetnya. Setelah nama kolomnya kita ubah. Selanjutnya kita juga mengganti data pada kolom parent edu, yaitu data sum college dan associate degree menjadi college. Nah, di sini sudah tertera tadi data sum collect dan juga associate degree kita ubah menjadi collect, kita tampilkan. Nah, ini sudah berhasil berubah. Selanjutnya di sini kita juga melakukan labeling data dengan ketentuan yang ada yang tertera di sini, gender dengan 0 yaitu female, 1 yaitu male, dan seterusnya. Selanjutnya melakukan labeling data. Di sini kita melakukan labeling data pada kolom gender, race sampai dengan test preposition. Selanjutnya kita melakukan labeling data dengan pengulangan for. Dan berikut adalah hasil dari labeling data yang sudah kita lakukan, yaitu gender dengan labeling 0 yaitu tadi adalah female. Kemudian labeling 1 pada gender adalah male, dan seterusnya sampai dengan test preparation. Selanjutnya kita melakukan standarisasi nilai dataset. Ini adalah hasil standarisasi yang sudah kita lakukan pada dataset student performance. Kemudian ada visualization. Yang pertama visualization gender dan race. Itu yang pertama ada race
dan nilai matematika, kemudian gender. Yang kedua ada race dengan nilai matematika rating dan juga gender. Kemudian yang ketiga ada race, nilai rating dan juga gender. Untuk kesimpulan dari visualisasi ini yaitu untuk yang pertama, laki-laki itu lebih baik di nilai matematika, kemudian wanita lebih baik dalam membaca dan menulis, dan yang ketiga yaitu grup E memiliki median tertinggi di semua mata pelajaran. Kemudian ada visualization lunch dan parent education. Yang pertama yaitu ada parents education, nilai math dan lunch. Kedua ada parent education reading dan lunch. Kemudian yang ketiga ada parents edu writing dan lunch. Dan untuk kesimpulan dari visualisasi ini yaitu yang pertama, tinggi pendidikan orang tua mereka yaitu berarti nilai siswa yang lebih tinggi. Kemudian gizi yang menyelesaikan kursus gizi yang masuk ke siswa mempengaruhi nilai siswa. Kemudian ada visualisasi yang terakhir yaitu visualisasi test preparation, yaitu dengan kesimpulan siswa yang menyelesaikan kursus persiapan ujian mereka memiliki skor yang lebih tinggi. Dan selanjutnya ada clustering, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kita import Kamin dari sklearn cluster. Kita menggunakan elbow method dengan X label number of cluster dan Y label WCSS. Lanjut ke bawah. Kemudian kita membuat silhouette score dengan cara mengimport silhouette score dari sklearn metric dengan X label number cluster dan Y label SI, silhouette score index. Ke bawah. Kemudian mendapatkan nilai maksimum dari nilai silhouette dan menambahkan 2 dalam indeks. Karena indeks dimulai dari 2, kemudian di print, maka akan tampil number of cluster required is 2. Kemudian melatih prediksi algoritma Kamins. Lalu menambahkan nilai cluster tersebut ke dalam kerangka data utama tanpa scalar data, dan dicetak akan tampil seperti yang ini. Ya, langsung ke bawah. Kemudian ini distribution of clusternya seperti ini. Lanjut. Kemudian kita membuat interpretasi cluster dengan gender, race, lunch, dan yang lain. Agak ke bawah, tampilkan hasilnya. Ya, seperti ini, gender, cluster, dan yang lainnya sampai dengan writing dan cluster itu sendiri. Kemudian berdasarkan dari informasi di atas, kita dapat membagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama siswa dengan nilai tinggi, siswa dengan kelompok cluster 1, dan siswa dengan nilai rendah, yaitu siswa dengan kelompok cluster 2. Kemudian ini ada report student performance in exam. Kemudian kita tampilkan 3 buah skor, total skor, yaitu total math score, total reading score, dan total reading score. Kemudian yang di bawahnya report student performance in exam itu ada diagram balok dengan nilai non dan komplit, itu menandakan siswa telah mengikuti training pelatihan untuk menjawab tes. Dengan komplit itu yang sudah mengikuti dan non yang tidak. Berdasarkan data di sini, banyak siswa yang tidak mengikuti tapi tetap mendapat nilai yang bagus dari ketiga masing-masing penilaian.
Kemudian di sampingnya ada diagram Venn ya dengan yang sama seperti tadi. Ini jumlah siswa yang mengikuti tes dan mengikuti prates dan tidak. Kemudian ada diagram balok yang di samping kanannya lagi dengan female dan male. Itu yang berwarna itu menunjukkan tingkat edukasi dari orang tuanya mereka. Kemudian yang di bawahnya yang ada grup C, D, B, dan A dan E, itu merupakan masing-masing ras yang mendapatkan lunch atau makan siang yang standar dan free. Kemudian yang di bawahnya kita dapat melihat perbandingan antara yang telah mendapatkan standar lunch dan free lunch. Yang berdasarkan dari penjelasan ini, kita dapat melihat yang mendapatkan standar lunch itu lebih baik nilainya. Kemudian yang di samping adalah menampilkan gender dan yang lainnya sampai dengan rating. Kemudian dari berdasarkan informasi yang telah kita jabarkan, jawaban atas rumusan masalah, seberapakah efektif kursus persiapan ujian, yaitu dapat dijawab kurang efektif karena pada siswa dengan nilai yang lebih tinggi masih banyak siswa yang tidak menyelesaikan mata persiapan ujian yang seperti ada di diagram balok yang di bawah report student performance in exam. Nah itu. Kemudian faktor utama apa yang berkontribusi dalam hasil tes. Faktor utama paling berkontribusi hasil tes adalah makan siang. Hampir semua siswa yang memiliki nilai lebih tinggi memiliki makan siang yang standar atau lunch yang standar. Seperti yang gambar di bawah kanan. Nah itu di bawah kanan dapat kita lihat seperti itu diagram baloknya. Kemudian permasalahan yang ketiga, apa cara terbaik untuk meningkatkan nilai siswa pada setiap tes? Yaitu dengan cara membuat makan siang untuk semua siswa sama, makan siang yang standar dan tidak dikurangi jatah makan siangnya. Kurang lebih dari kami seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.